Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ya, ada informasi dari channelnya Fabrizio Romano yang ingin gue bahas kali ini terkait dengan dua pemain Manchester United ya, karena masih statusnya sebagai pemain Manchester United. Nomor satu adalah gue mulai dari Marcus Rashford dulu ya. Disebutkan oleh Fabrizio Romano kalau Manchester United ini pada dasarnya tidak ada rencana untuk menjual Marcus Rashford. Dan ini sedikit berbeda dengan, bukan sedikit berbeda ya, ya benar sedikit berbeda sih ya, yang disebutkan oleh informasi sebelumnya yang pernah gue angkat juga di Football United ini, dimana disebutkan kalau Marcus Rashford atau Manchester United terbuka dengan kemungkinan menjual Marcus Rashford. Nah, Fabrizio Romano yang tentu saja memiliki sumber informasinya sendiri ya, menyebutkan kalau Manchester United pada dasarnya tidak ingin menjual Marcus Rashford, tapi kalau ada proposal besar datang ke Old Trafford akan dipertimbangkan. Manchester United disebutkan oleh Fabrizio Romano, ini melihat Marcus Rashford sebagai project untuk saat ini dan juga untuk saat atau masa depan. Erik ten Hag disebutkan juga memiliki project dengan Marcus Rashford. Nah, itu tadi informasinya, dan nanti selanjutnya ada informasi tentang Mason Greenwood. Ingin gue bahas dulu terkait dengan hal ini. Ini tentu saja tidak sesuai dengan yang banyak diharapkan oleh fans Manchester United, mungkin juga oleh Sobat Football United, termasuk juga gue ya, melihat bagaimana Marcus Rashford musim ini, bagaimana Marcus Rashford mengalami kemunduran, mengalami penurunan yang cukup drastis jika dibandingkan dengan musim lalu. Ada hal menurut gua ya yang terkait dengan situasi mental psikis dari Marcus Rashford, karena dari individu ya, kemampuan teknis dari Marcus Rashford selama beberapa musim di Manchester United, jika dia ini fit dan dia happy, dia bisa memberikan kontribusi yang sangat tinggi bagi Manchester United, baik itu gol maupun assist. Musim lalu 30 gol, tidak banyak pemain yang bermain di Liga Inggris dalam satu musim bisa mencetak gol 30 ya. Bahkan raihan gol di Premier League juga cukup tinggi, angkanya 17. Dan Marcus Rashford mencetak gol double digit di semua ajang kompetisi. Ini bukan musim lalu saja, beberapa musim sebelumnya dia juga mampu melakukannya. Nah, ini memperlihatkan kalau memang secara individu dia tidak ada masalah, tapi yang jadi sorotan adalah attitude, adalah tingkah laku dari Marcus Rashford. Menurut gua ya, dari yang terbaru saja, dia menanggapi situasi kritikan yang dianggap sebagai abuse, mungkin ada beberapa memang mungkin serangan ya, tapi mungkin sebagian besar menurut gua itu berupa kritikan ditanggapi di Twitter. Menurut gua ini terlalu jauh. Harusnya dia sebagai pemain profesional bisa lebih menyaring apa-apa saja yang perlu ditanggapi, terutama di sosial media. Lalu juga kejadian di Irlandia Utara ya, bagaimana dia telat latihan. Ini sesuatu yang sangat tidak profesional, walaupun klub juga sudah memberikan tindakan berupa hukuman. Lalu kalau ditarik agak sedikit ke belakang juga bagaimana dia melakukan interview ya kan, terkait dengan penampilan dia, termasuk juga kritikan yang dia terima ya kan, karena di akhir interview tersebut salah satu bagian akhirnya dia mengatakan ya, kalau Anda meragukan saya bagus ya kan, kalau Anda mendukung saya akan membuktikan, kurang lebih seperti itu. Dan di situ gue berpikir bahwa sepertinya memang konsentrasi Marcus Rashford ini terpecah, karakternya dipertanyakan, dan menurut gue di Manchester United butuh yang lebih bagus dari Marcus Rashford. Baik itu secara teknis kita bisa perdebatkan ya, karena gue berpikir dia secara individu sebenarnya pemain ini bagus, tapi paling tidak secara karakter, dan ini modal, salah satu modal besar menjadi pemain sepak bola terutama di klub besar. Nah, sekarang kenyataannya nampaknya Manchester United tidak memiliki banyak pilihan, sehingga Fabrizio Romano mengabarkan ya memang kenyataannya demikian ya, tidak ada rencana untuk menjual secara aktif. Gue sudah bahas di video sebelumnya kalau untuk menjual Marcus Rashford ini bukan hal yang mudah. Banyak pendapat dari fans ya kan, jual, tapi kan tidak semudah kita jual Marcus Rashford udah. Kan nggak seperti itu. Harus ada tawaran-tawaran yang datang. Lalu juga ketika klub mengumumkan dia akan menjual Marcus Rashford, ini ada hal yang harus dipertimbangkan matang-matang. Nomor satu, jelas klub berarti ingin berpisah dengan Marcus Rashford. Komitmennya pasti akan menurun.
Lalu nomor 2, ketika tawaran yang bagus tidak datang, maka pasti akan menurun terus. Sementara statusnya jelas untuk menjual. Ini bukan sesuatu yang menguntungkan bagi Manchester United. Tentu saja yang ingin mendapatkan keuntungan tinggi dari Marcus Rashford ya. Sehingga ya statementnya adalah mereka masih memiliki proyek dengan Marcus Rashford. Untuk menjual Marcus Rashford dengan angka tinggi, dengan gaji yang tinggi, ini merupakan tantangan besar. Dan nampaknya Manchester United tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energi dan juga waktu di musim panas nanti. Menurut gua secara ringan amatiran kuncinya nanti ada di Euro. Ketika Marcus Rashford tampil di Euro dan dia bisa tampil bagus, harapannya ya ada tawaran yang besar yang akan datang tentu saja ya. Karena klub semacam kayak PSG yang dikabarkan berminat, belum ada berita konkretnya. Lalu dengan tampil bagusnya Marcus Rashford di Euro, selain membuka peluang untuk ada tawaran yang tinggi masuk, yang nomor 2 adalah mungkin kepercayaan diri dia akan naik juga. Sehingga musim depan katakanlah ketika dia masih berada di Manchester United ya, tampilannya bisa lebih bagus daripada musim ini. Namun demikian situasi ini tricky, dan dari yang gua tangkap dari beberapa informasi belakangan ini bahwa Manchester United belum mau atau rencananya tidak akan menghabiskan konsentrasi besar untuk Marcus Rashford yang musim lalu baru saja diperpanjang kontrak 5 tahun ya by the way, dan baru berjalan 1 tahun. Lalu juga gajinya ini salah satu yang tertinggi kalau tidak salah termasuk 3 besar bahkan di Manchester United. Sehingga ada hal yang harus dilakukan oleh Manchester United terutama mengenai kemungkinan Marcus Rashford akan stay. Ineos menurut gua harus bekerja keras bagaimana bisa mengembalikan performa Marcus Rashford. Ada banyak yang mengatakan Marcus Rashford sudah habis. Gua berpikir bisa ya bisa tidak ya. Ada beberapa contoh, salah satu yang terbesar tentu saja Harry Maguire, dan gua yakin mungkin suara-suara yang mengatakan Marcus Rashford itu habis mungkin juga sama ketika yang mengatakan Harry Maguire habis ya. Artinya memang ada resiko ketika kita tetap dengan Marcus Rashford, Manchester United maksud gue. Kita lihat akan seperti apa di musim panas nanti. Dan kabar kedua dari Fabrizio Romano ada terkait dengan Mason Greenwood yang ternyata rencananya tidak berubah ya terkait dengan Mason Greenwood ini dari bulan Januari, Februari, Maret. Fabrizio Romano mengatakan kalau walaupun belum ada keputusan final, tapi memang Manchester United ini sangat siap untuk menerima proposal penjualan dari Mason Greenwood. Dan baru-baru ini juga disebutkan posisi dari Manchester United masih sama dan jelas. Mereka rencananya adalah menjual Mason Greenwood di musim panas ini sebagai prioritas. Keputusan akhir akan dibuat akhir musim, tapi Manchester United sangat terbuka untuk penjualan secara permanen Mason Greenwood. Uang yang akan diterima ya ini juga menjadi unsur kunci di financial fair play ya. Di peminjamannya di Getafe luar biasa, di pertandingan terakhir bahkan mencetak 2 gol ya kan Mason Greenwood. Bagaimana gue melihat hal ini? Ya sekali lagi ya, ketika dia akan memutuskan kembali ke Inggris, Liga Inggris ini berbeda dengan Liga Spanyol. Sorotannya dia berbeda. Dia tampil bagus di Getafe. Apakah ada jaminan dia akan tampil bagus juga di Manchester United? Ini kan tanda tanyanya. Dan juga resikonya. Ketika dia tampil bagus, balik ke Manchester United, seandainya ya, hal yang luar biasa tentu saja. Tapi ketika dia tampil buruk, nah disinilah ancamannya. Karena serangan pasti akan datang mungkin 2-3 kali lipat melihat kejadian dia dengan Manchester United sebelumnya. Artinya ada kasus ya kan di luar lapangan hijau pada saat itu. Sehingga ini juga harus dipertimbangkan. Tidak ada jaminan, dan Manchester United sekali lagi gue pikir juga mereka tidak ingin terlalu banyak fokus, Ineos dalam hal ini ya, untuk proses integrasi Mason Greenwood. Walaupun Sir Jim Ratcliffe mengatakan ya akan mengevaluasi lagi nanti di akhir musim dan lain-lain. Tapi menurut gue secara ringan amatiran, seperti yang dikatakan Fabrizio Romano, nampaknya memang Manchester United akan lebih memilih untuk menjual Mason Greenwood dengan harapan ada uang yang datang. Bahkan gue pernah sampaikan di Football United, pemilihan La Liga sebagai tujuan peminjaman ini juga mungkin strateginya muaranya adalah untuk menjual Mason Greenwood. Kenapa? Di La Liga ada klub-klub raksasa seperti Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid yang memiliki kemampuan finansial yang tinggi. Getafe sendiri pun juga ingin memanfaatkan Mason Greenwood 1 musim lagi. Nah ini juga menurut gue hal yang menarik, karena menurut Fabrizio Romano kontraknya akan berakhir 1 musim lagi ya kan. Sehingga musim panas inilah peluang dari Manchester United untuk bisa menguangkan Mason Greenwood. Dan tadi disinggung juga bagaimana posisi di financial fair play ini sangat penting. Income itu akan menjadi
salah satu faktor kunci di mana Manchester United selama beberapa musim belakangan ini angka penjualnya tidak bagus. Dan ya kita lihat akan seperti apa dari dua pemain ini. Menurut gue, perkiraan gue secara ringan amatiran, nampaknya memang peluang besar untuk meninggalkan Manchester United itu ada pada Mason Greenwood, sementara Marcus Rashford masih akan tergantung dari besarnya tawaran kalau ada ya yang datang untuk mempermanenkan Marcus Rashford di klub barunya. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.